Iran kehilangan para jenderal terbaiknya, tapi bangkit lebih beringas. Dari peruntutan perang Iran-Irak hingga operasi Janji Senjati 3, Teheran membuktikan kekuatan rudal adalah jantung pertahanan dan simbol kedaulatan. Bukan sekedar peluncuran balistik, tetapi integrasi canggih rudal hipersonik, drone, dan perang elektronik dalam satu simfoni kehancuran yang mengguncangkan jantung Israel. Inilah hot topic topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. 4 dekade evolusi rudal Iran dari bertahan ke menyerang. Republik Islam Iran kehilangan sedikitnya 29 jenderal senior dalam perang 12 hari melawan Israel. Mereka yang gugur sebagai martir termasuk Komandan Korps Garda Revolusi Islam, Mayor Jenderal Hossein Salami, dan Komandan Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri. Gugurnya mereka beserta belasan ilmuwan Iran menjadi bahan bakar baru bagi rakyat Iran dalam melawan hegemoni Israel yang didukung Amerika Serikat dan kekuatan Barat. Rantai komando segera disusun ulang terlihat dari serangan balasan Iran yang luar biasa dahsyat. Teheran menggempur dengan rudal-rudal balistik terbaiknya, termasuk rudal berkecepatan hipersonik yang dalam waktu singkat menghantam banyak target di Israel. Hujan rudal tersebut menandai keberhasilan operasi Janji Senjati 3, sekaligus mencerminkan keberhasilan transformasi militer Iran selama 4 dekade. Transformasi dari improvisasi survivalis menjadi supremasi operasional dalam menghadapi dominasi udara Israel dan Barat, serta sekutu-kutunya di Timur Tengah. Iran tidak memilih untuk membangun kekuatan konvensional seperti tank dan jet tempur, melainkan membangun kekuatan pencegah asimetris sejak awal. Abbas Al-Zain, kolumnis politik Lebanon di Al-Mayadeen Media Network, menjelaskan bagaimana strategi Iran itu sangat tepat dan efisien. Menurut Abbas dalam artikelnya di The Cradle, para perencana militer Iran sejak beberapa dekade lalu telah sampai pada kesimpulan bahwa perang konvensional tidak akan memberikan keunggulan berarti bagi mereka. Teheran pun memilih untuk mengembangkan rudal balistik yang kini menjadi yang terbesar dan paling tangguh di Asia Barat. Ini bukan langkah taktis jangka pendek. Doktrin rudal Iran lahir dari perjuangan eksistensial, disempurnakan melalui pengalaman perang dan penggempungan, lalu diubah menjadi landasan kebijakan pertahanan nasional. Fase pertama perjalanan rudal Iran dimulai di tengah perang Iran-Irak 1980 sampai dengan 1988 yang destruktif, khususnya selama fase perang kota yang brutal ketika Baghdad menembakkan rudal Scrub B buatan Soviet ke pusat-pusat kota Iran. Serangan itu dilakukan ke bawah perlindungan intelijen Barat dan pembiayaan negara-negara Arab Teluk Persia dengan tujuan menghancurkan moral rakyat Iran lewat teror udara sistematis. Karena tidak memiliki sistem pencegah rudal sendiri dan dalam kondisi terkepung secara diplomatis serta militer, Iran mencari sumber daya apapun yang bisa didapatkan. Mereka memperoleh rudal Scrub B dalam jumlah terbatas dari Libya, Suriah, dan Korea Utara. Meski terbatas, akuisisi awal ini menjadi cikal bakal pasukan rudal pencegah yang berada di bawah komando langsung Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Namun, ini lebih dari sekadar rudal. Senjata-senjata tersebut menjadi simbol kehormatan nasional dalam perang mempertahankan hidup Republik Islam yang baru lahir. Kepemimpinan Iran mulai memandang rudal bukan hanya sebagai senjata taktis, tetapi juga kebutuhan psikologis dan politik. Sejarawan militer Pierre Razoux dalam bukunya The Iran-Iraq War 2014 mencatat bahwa pada fase ini Iran menyimpulkan bahwa tanpa kekuatan rudal tak mungkin ada pencegahan psikologis maupun strategis yang efektif. Respon Iran tidak bersifat pasif atau ad hoc. Selain mengimpor rudal, para insinyur Iran mulai membongkar, mempelajari, dan merawat sistem tersebut. Mereka membangun jaringan penyeludupan untuk menghindari embargo dan merekayasa ulang teknologinya. Korea Utara muncul sebagai mitra penting menjadi saluran bagi pengetahuan teknologi rudal Soviet. Laporan RAND Corporation tahun 2010 berjudul Iran Ballistic Missile Capabilities, A Net Assessment mencatat bahwa Iran bukan hanya mampu mereplikasi, tetapi juga mendesain ulang dan memperluas teknologi rudal secara mandiri. Antara 2000 hingga 2010, Iran beralih dari produksi massal ke inovasi dengan prioritas para akurasi, jangkauan, dan kesiapan operasional.
Fondasi doktrin rudal Iran pun ditegakkan, kedaulatan melalui kemandirian teknologi dan pertahanan melalui pencegahan. Setelah perang Irak-Iran, usai lembaga militer Iran dipelopori oleh IRGC melakukan restrukturisasi besar dalam prioritas pertahanannya. Tujuannya bukan sekedar memiliki rudal, tetapi memproduksinya secara mandiri dalam skala besar. Sosok sentral dari transformasi ini adalah mendiang Brigadir Jenderal Hasan Tehrani Moghadam, seorang pemikir strategis dan teknisi ulung yang dijuluki Bapak Program Rudal Iran. Ia memahami bahwa pencegahan bukan soal menembakkan rudal, melainkan menguasai seluruh siklus hidupnya. Produksi, penyembunyian, penyebaran, dan presisi. Di bawah kepemimpinan Iran berubah dari penggunaan menjadi produsen. Shahab 1 dan Shahab 2 merupakan varian dari Scroop B dan Scroop C yang telah disempurnakan. Namun terobosan besar terjadi pada 2003 dengan hadirnya Shahab 3 berjangkauan lebih dari 1.300 km. Rudal ini menembakkan pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Persia dan wilayah pendudukan Israel dalam jangkauan serang. Keturunannya seperti rudal Guard memiliki jangkauan lebih luas dan kemampuan hulu ledak ganda. Lompatan paling signifikan terjadi dengan penerapan propulsi berbahan bakar padat. Rudal Sejil dengan jangkauan 2.000 sampai dengan 2.500 km diluncurkan pada akhir 2000-an. Menjadi rudal jarak menengah pertama Iran yang tidak bergantung pada teknologi Scroop. Inilah era baru kemandirian teknologi dan kemandirian peluncuran cepat. Iran kemudian melakukan langkah strategis, mengadopsi bahan bakar padat untuk kemudahan penyimpanan dan penyebaran, membangun peluncuran bawah tanah dan mobile, serta manufaktur terdesentralisasi untuk mengurangi kerentanan serangan. Iran juga mengintegrasikan riset rudal ke dalam institusi akademis demi melahirkan kader ahli dalam negeri. Iran tidak sekedar mereplikasi sistem rudal asing, tetapi mulai merancangnya sendiri melalui riset dan pengembangan mandiri, termasuk membangun pabrik bawah tanah. Dari 2000 hingga 2010, program rudal berubah drastis dari kuantitas ke kualitas, meningkatkan jangkauan, presisi, dan kesiapan tempur. Ketika Moghadam wafat dalam ledakan misterius di pangkalan Defenders of the Sky pada November 2011. Iran menyebutnya sebagai kerugian nasional. Israel tidak mengkonfirmasi ataupun menyangkal keterlibatannya. Harian Yediot Arodol melaporkan bahwa ledakan tersebut merupakan hasil operasi militer berbasis intelijen. Meski begitu, warisan Moghadam tetap hidup. Ia bukan hanya membangun sistem persenjataan, tapi doktrin rudal berkelanjutan yang berakar pada adaptasi dan keahlian lokal. Kematian Moghadam menutup satu era dan membuka jalan bagi generasi rudal Iran berikutnya. Sejak 2010, Iran bergeser dari pencegahan massal ke pencegahan presisi. Para insinyur Iran fokus mengembangkan sistem pemandu berbasis navigasi inersia, GPS domestik, dan teknologi anti-jamming. Hasilnya serangkaian rudal jarak pendek dan mencegah berpemandu dengan utilitas taktis tinggi termasuk Zulfikar, Fateh 313 yang presisi dan ringkas, serta Hiam, rudal stealth pertama Iran. Iran juga memasuki ranah rudal jelajah ketinggian rendah, mengembangkan sistem seperti SOMAR dan Howeize yang mampu menembus rudal konvensional dan pertahanan udara canggih. Senjata-senjata ini tidak lagi teoritis. Pada Juni 2017, Iran menembakkan 6 rudal jarak menengah ke pusat komando ISIS di Deir ez-Zor, Suriah. Penggunaan operasional lintas batas pertama sejak 1980-an. Januari 2020 sebagai respon atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, Iran meluncurkan rudal Hiam dan Fateh ke pangkalan Ain al-Asad, Irak. Citra satelit menunjukkan akurasi di bawah 5 meter. The New York Times menyebutkan sebagai salah satu serangan rudal paling akurat terhadap fasilitas Amerika Serikat dalam sejarah modern. Dekade ini menandai peralihan Iran dari rudal pencegah menjadi rudal eksekutor. Kekuatan politik kini diekspresikan lewat presisi, bukan jangkauan. Rudal bukan lagi palu, melainkan pisau bedah. Tahun 2020, rudal Iran menjadi bagian dari sistem ofensif terpadu, bekerja sama dengan drone kamikaze, unit perang elektronik, pengawasan cyber, dan komando terdesentralisasi. Ini adalah pencegahan berjejaring, pendekatan multi-domain, tersinkronisasi untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara canggih. Berdasarkan doktrin ini, Iran mengembangkan rudal-rudal lapis seperti rudal hypersonic
Al-Fatah yang digunakan dalam operasi janji senjati melawan Israel. Sistem lainnya termasuk Khorram Shar, Ran 500 Zulfikar Basir, dan Haj Qasem Soleimani. Semua bagian integral dari arsitektur ofensif Iran yang terus berkembang. Tahun 2023 Iran memiliki sekitar 30 sistem rudal berjangkauan 200 sampai dengan 2.500 km. Platform ini dilengkapi teknologi anti-jamming dan peluncuran mobile atau bawah tanah. Dirancang agar serangan pendahuluan terhadapnya menjadi tidak efektif secara strategis. Sejak 13 Juni 2025 dan 2 pekan berikutnya, Iran sepenuhnya menetapkan doktrin rudalnya. Operasi Janji Senjati 3 menjadi puncak dari 4 dekade pembangunan kekuatan rudal. Bukan hanya tentang daya tembak, tetapi integritas operasional. Iran mengkoordinasikan rudal balistik, drone, dan serangan elektronik dalam satu kerangka aksi militer. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan perpaduan mulus antara rudal dan drone Iran dalam skenario perang nyata. Hasilnya mengguncang asumsi di Washington dan Tel Aviv. Rudal-rudal yang menghantam jantung Israel bukan hanya instrumen pembalasan. Serangan itu adalah pendahuluan bagi musuh. Semua ini tidak dapat dipisahkan dari postur nuklir Iran. Program balistik dan nuklir tampak terpisah, namun berpijak pada fondasi doktrinal yang sama. Program nuklir adalah simbol kedaulatan, program rudal adalah alat pedagangnya. Bersama-sama keduanya menghancurkan fantasi Barat bahwa Israel dapat menetralisir kemampuan pencegahan Iran dalam satu serangan. Era itu telah berakhir. Perisai rudal Iran kini bukan lagi sekedar ancaman, ia telah menjadi kenyataan, dan kenyataan itu sungguh nyata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.